Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indrani Nurul Istiqomah dari kelas PPID angkatan dari 2024, digit NIM terakhir 116. Ingin memperkenalkan pendopo Banyumas atau pendopo si Panji. Pendopo Banyumas mengadopsi arsitektur joglo yang merupakan ciri khas bangunan adat Jawa. Bangunan ini dirancang dengan ruang terbuka yang luas, menggambarkan nilai keterbukaan dan kebersamaan dalam budaya Jawa. Atap pendopo berbentuk limas bertingkat dengan struktur kayu yang kokoh. Gaya atap ini tidak hanya estetis, tetapi juga memiliki makna filosofis tentang hubungan antara manusia dan alam semesta. Pendopo didukung oleh 4 tiang utama atau saka guru, yang biasa terbuat dari kayu jati berkualitas tinggi. Tiang-tiang ini melambangkan kekuatan, kestabilan, dan keabadian. Setiap sudut pendopo dihiasi dengan ukiran kayu yang indah dan detail. Motif-motif ukuran biasanya menggambarkan flora, fauna, dan pola geometris yang khas Jawa. Ukiran ini bukan hanya dekoratif, tetapi juga mengandung makna spiritual dan simbolik. Banyak ornamen yang melambangkan nilai filosofi Jawa seperti harmoni, kelarasan, dan penghormatan terhadap leluhur. Pendopo ini dirancang dengan tata ruang terbuka tanpa sekat, yang mencerminkan keterbukaan budaya Jawa. Bangunan ini sering digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari acara resmi hingga pertunjukan seni tradisional. Pendopo Banyumas terletak di dekat alun-alun, sesuai konsep tata ruang Jawa tradisional. Posisi ini menegaskan fungsi pendopo sebagai pusat pemerintahan dan budaya. Masjid Agung yang berada di dekat menunjukkan keseimbangan antara aspek duniawi dan spiritual. Keunikan lainnya terletak pada penggunaannya yang multifungsi. Pendopo tidak hanya menjadi tempat administrasi pada masa lalu, tetapi juga menjadi tempat kegiatan adat seperti pernikahan adat, pertunjukan wayang kulit, dan upacara tradisional lainnya. Pendopo masih digunakan untuk berbagai acara resmi pemerintahan, seperti penyambutan tamu-tamu penting baik dari dalam maupun luar negeri, upacara pelantikan daerah, rapat koordinasi antara pejabat dan tokoh masyarakat. Pendopo masih menjadi pusat pelestarian budaya lokal dengan menjadi lokasi berbagai acara seni dan tradisi, seperti pertunjukan wayang kulit. Pendopo sering menjadi panggung pertunjukan seni wayang kulit yang merupakan seni tradisional khas Jawa, gamelan, dan tari tradisional. Pendopo digunakan sebagai tempat latihan atau pertunjukan gamelan dan tari-tari tradisional, seperti lengger dan ebek. Upacara adat, acara-acara seperti gebek sura, sedekah bumi, dan peringatan hari jadi Kabupaten Banyumas biasanya melibatkan pendopo. Pendopo tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga sebagai simbol identitas daerah Banyumas. Keberadaan pendopo mencerminkan kebesaran budaya dan sejarah masyarakat Banyumas yang menghargai nilai-nilai tradisional. Pendopo sering dikunjungi oleh pelajar, wisatawan, dan peneliti yang ingin mempelajari lebih dalam tentang sejarah, arsitektur, dan budaya Banyumas. Wisatawan lokal maupun asing menjadikan pendopo sebagai salah satu tujuan untuk mengenal budaya Jawa lebih dekat. Sekolah atau lembaga pendidikan menggunakan pendopo sebagai lokasi kegiatan edukatif, seperti seminar budaya atau kunjungan studi. Pendopo juga digunakan sebagai ruang sosial, di mana masyarakat dapat berkumpul untuk berdiskusi atau mengadakan acara komunitas, seperti pengajian bersama, resepsi pernikahan dengan adat Jawa, festival seni, dan bazar lokal. Sebagai bangunan bersejarah, pendopo menjadi sarana untuk melestarikan nilai-nilai tradisional dan memperkenalkan generasi muda pada warisan leluhur. Acara-acara yang digelar di pendopo sering disertai dengan penjelasan tentang sejarah dan makna di baliknya. Di masa lalu, pendopo Banyumas berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Pendopo digunakan sebagai tempat para pejabat kabupaten, termasuk bupati, melaksanakan tugas pemerintahannya. Di sini, berbagai rapat dan musyawarah penting diadakan untuk menentukan kebijakan daerah.
Yang kedua, tempat peradilan tradisional. Pendopo digunakan atau berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan sidang atau penyelesaian masalah hukum dan sengketa di masyarakat secara tradisional. Yang ketiga, sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya. Pendopo menjadi tempat penyelenggaraan acara adat, upacara tradisional, dan kegiatan budaya lainnya seperti pertunjukan wayang kulit, seni tari, atau gamelan. Yang terakhir, sebagai simbol kekuasaan dan kewibawaan. Pendopo merupakan simbol kebesaran dan kewibawaan pemerintah daerah. Bangunan ini menunjukkan hierarki sosial dan kekuasaan yang berlaku di masa itu. Pembangunan Pendopo Banyumas pertama kali dilakukan di bawah kepemimpinan Adipati Djoko Kaiman sekitar tahun 1582. Lokasi awal pendopo ini berada di wilayah Kejawar, yang merupakan pusat pemerintahan pertama Kadipaten Banyumas. Namun, karena wilayah tersebut sering dilanda banjir akibat dekatnya dengan Sungai Serayu, Djoko Kaiman memindahkan pusat pemerintahannya ke tempat yang kini lebih dikenal sebagai Banyumas Kota. Dalam tradisi Jawa, pendopo dirancang sebagai bangunan utama dalam kompleks keraton atau kadipaten. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat tinggal penguasa, tetapi juga sebagai ruang publik yang menjadi tempat musyawarah, sidang, dan kegiatan adat lainnya. Pembangunan Pendopo Banyumas mengikuti prinsip ini dengan menerapkan tata ruang tradisional Jawa yang lebih dikenal catur, gatra, tunggal, yakni perpaduan 4 elemen pendopo: dalem atau rumah utama, pasebayan atau tempat pertemuan, dan pemandian atau sendang. Pada masa penjajahan Belanda atau pada masa kolonial, Pendopo Banyumas tetap berfungsi sebagai pusat pemerintahan daerah. Namun, setelah ibu kota Kabupaten Banyumas dipindahkan ke Purwokerto pada akhir abad ke-19, pendopo ini mulai kehilangan peran administratifnya. Meskipun demikian, Belanda tidak menghancurkan pendopo ini karena mengakui nilai historis dan budaya yang dimilikinya. Bahkan beberapa bagian dari pendopo mengalami renovasi meskipun tetap mempertahankan keaslian arsitekturnya. Meskipun Banyumas kini berkembang menjadi daerah yang lebih modern, pendopo tetap menjadi ikon budaya yang dipertahankan. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat terus berupaya melestarikan keberadaan pendopo ini, baik melalui perawatan rutin maupun pengenalan sejarah kepada generasi muda. Pendopo Banyumas adalah saksi bisu perjalanan sejarah daerah ini, dari masa kerajaan kolonial hingga era modern. Keberadaannya tidak hanya menjadi warisan fisik, tetapi juga simbol identitas masyarakat Banyumas yang bangga akan tradisinya. Time